Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran penerapan disiplin positif dalam kelas. Pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas dua hal. Yang pertama, memahami prinsip penerapan disiplin positif melalui pengelolaan kelas. Yang kedua, memahami prinsip penerapan disiplin positif melalui kesepakatan kelas. Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali sesi pembelajaran kita kali ini, saya akan mengajukan dua pertanyaan. Seberapa penting Bapak Ibu di dalam mengelola kelas yang mendukung proses pembelajaran? Yang kedua, apakah hal yang harus diperhatikan Bapak Ibu sebagai guru dalam mengelola kelas? Untuk membahas dua pertanyaan saya Bapak Ibu sekalian, saya ingin membahas mulai dari yang pertama. Mengapa kemampuan dalam pengelolaan kelas penting? Yang pertama, membangun lingkungan yang kondusif di dalam kelas. Dengan kemampuan mengelola kelas, mampu membangun iklim lingkungan belajar yang kondusif dalam kelas. Kedua, memfasilitasi pertumbuhan sosial dan emosional peserta didik. Dengan kemampuan mengelola kelas, diyakini mampu memfasilitasi interaksi sosial dan emosional peserta didik dalam kelas. Yang ketiga, mengurangi risiko perilaku negatif yang dilakukan oleh peserta didik. Dengan kemampuan mengelola kelas, diyakini mampu mereduksi terjadinya risiko perilaku negatif dalam kelas. Bapak Ibu, apa yang harus diperhatikan oleh guru terkait pengelolaan kelas? 1. Utamakan pembelajaran aktif dalam keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Dengan menerapkan pembelajaran aktif di kelas, peserta didik akan memiliki keterlibatan untuk aktif dan berpartisipatif dalam kelas. Peserta didik juga akan terbiasa bertanggung jawab dalam setiap aktivitas belajar. Yang kedua, identifikasi perilaku masing-masing peserta didik di kelas. Dengan mengenali lebih dekat peserta didik, diyakini Bapak Ibu guru dapat mengenal lebih jauh karakter setiap peserta didik. Ketiga, terapkan aturan yang jelas. Dengan adanya aturan yang jelas, diyakini mampu menumbuhkan kepercayaan di antara setiap peserta didik, termasuk peserta didik dengan guru ataupun sebaliknya. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, jangan abaikan perilaku peserta didik yang melanggar peraturan sekolah atau kelas. Dengan terbiasa untuk tidak abai terhadap setiap persoalan negatif, maka peserta didik yang melanggar aturan sekolah diyakini mampu mendorong penegakan disiplin positif di kelas. Yang kelima, Bapak Ibu, jangan menggunakan hukuman yang terlalu keras atau memalukan, atau hukuman yang dilakukan tanpa disertai dukungan. Sebaiknya Bapak Ibu guru menghindari hukuman yang keras yang membuat peserta didik menjadi malu. Yang keenam, Bapak Ibu, jangan gunakan hukuman fisik. Hukuman fisik saat ini tidak lagi relevan dalam membangun disiplin positif anak. Yang ketujuh, jangan mencoba menyelesaikan masalah sendirian. Jika Bapak Ibu memiliki keprihatinan serius tentang seorang peserta didik, jika memiliki masalah, libatkan guru BK atau guru pembimbing di kelas. Libatkan juga semua guru, termasuk guru BK dalam setiap penyelesaian masalah di kelas. Sebab ini akan memberikan peran dan tanggung jawab secara bersama dalam membangun disiplin positif di kelas. Yang kedelapan, libatkan peserta didik dalam setiap kegiatan sebagai bentuk partisipasi aktif atau partisipatori. Melibatkan peserta didik dalam setiap kegiatan kelas diyakini mampu membangun kesadaran bersama untuk membangun disiplin positif. Bapak Ibu, apa pesan penting yang dapat kita ambil? Yang pertama, pengelolaan kelas yang baik akan mengurangi potensi perilaku negatif, dalam hal ini perilaku misbehave yang dilakukan oleh peserta didik. Selain itu, yang kedua Bapak Ibu, penting untuk diketahui bahwa tidak ada desain kelas yang bisa diterapkan untuk semua aktivitas pembelajaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa
Guru dituntut untuk mampu mendesain lingkungan kelas sesuai dengan aktivitas pembelajaran yang dilakukan. Bapak Ibu, itu tadi mendesain lingkungan kelas yang kondusif. Sekarang kita akan coba bahas bagaimana membuat kesepakatan kelas. Salah satu menerapkan disiplin positif di dalam kelas adalah dengan mengembangkan kesepakatan kelas atau aturan kelas. Selama ini, Bapak Ibu, banyak guru cenderung memberlakukan aturan tanpa meminta pendapat atau masukan dari siswa. Artinya apa? Artinya aturan tersebut tidak berdasarkan kesepakatan guru dan siswa. Nah, apa saja contoh kesepakatan kelas yang dapat diterapkan? Pertama, datang tepat waktu. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Dan mungkin beberapa kesepakatan lainnya yang Bapak Ibu guru dapat berikan. Tergantung kesepakatan siswa dengan Bapak Ibu guru sekalian. Setelah mengembangkan kesepakatan, guru dan siswa juga perlu membuat konsekuensi logis. Jika aturan tersebut dilanggar, misalnya jika siswa mengotori kelas, dia harus membersihkan kelas tersebut. Jika siswa membuli temannya, dia harus meminta maaf ke siswa tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu, konsekuensi logis yang diperoleh sesuai dengan perilaku misbehave yang dilakukan. Pesan penting yang bisa kita peroleh dari pembahasan kedua ini adalah salah satu prinsip disiplin positif adalah partisipatori. Disiplin positif melibatkan anak dalam mengambil keputusan dan memahami tindakan mereka. Dengan melibatkan peserta didik dalam mengembangkan kesepakatan kelas, mereka akan lebih menerima kesepakatan tersebut dan mereka akan merasa bertanggung jawab untuk tidak melanggar kesepakatan tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, terakhir kita ingin menutup sesi pembelajaran kali ini adalah yang pertama. Pengelolaan kelas yang baik akan mengurangi resiko perilaku negatif yang dilakukan oleh peserta didik. Kedua, aturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan peserta didik dan guru akan lebih mudah diterima oleh peserta didik dibandingkan aturan tersebut langsung dibuat oleh guru tanpa meminta saran dan masukan dari peserta didik. Demikian sesi pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.